anugerahkan cintamu. Apakah hatiku bagimu, cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku. Di dalam hidupku, Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku, dan kurangilah kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari UMK sekalian, selamat datang, selamat malam, selamat memasuki pertemuan APP yang keempat. Sekarang hidup kita di dalam masyarakat, kita dituntut sebagai masyarakat yang mampu menggunakan digital. Piranti digital dapat terhubung secara daring hampir dari setiap lokasi. Media sosial, misal sosial online, jualan dan belanja online, belajar online, meeting online, seolah semakin melesat pertumbuhannya dunia teknologi menjadi kebutuhan yang sangat diandalkan dalam situasi pandemik ini. Lantas, dalam situasi kehidupan demikian, apa yang mesti dilakukan oleh umat beriman Kristiani sebagai gereja? Di masa pandemi ini, gereja sedang menghadapi perubahan cara berkomunikasi dan berkomunitas. Dengan berkembangnya dunia teknologi informasi dan komunikasi digital,
Paus Benediktus ke-16 dalam pesannya pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-47 yang dilakukan pada tahun 2013 lalu mengatakan, tak ada satupun ruang lingkup dalam pengalaman hidup manusia yang lolos dari pengaruh media. Media telah menjadi bagian integral dalam hubungan antar pribadi dan perkembangan hidup sosial, ekonomi, politik, dan religius. Kardinal Suharyo dalam kata pengantar buku saku berjudul Pedoman Penggunaan Media Sosial yang terbit pada tahun 2018 menegaskan bahwa sikap Gereja Katolik sangat jelas, yakni selain menempatkan internet sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia, Gereja juga turun tangan mengambil bagian membimbing umat bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan OMK sekalian, sebelum kita memulai pendalaman APP yang keempat ini, mari kita awali dengan doa pembukaan. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau mengasihi kami tiada henti. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau senantiasa memperkenalkan diri-Mu kepada kami, berkomunikasi dengan kami, bersahabat dengan kami, dan merindukan kami untuk menyatu dalam persekutuan dengan Dikau. Berkatilah persekutuan kami dalam ibadah ini, agar berbuah dalam persaudaraan dan persahabatan dalam kasih. Semoga kami semakin mampu memaknai persaudaraan dan perjumpaan kami dalam segala keterbatasan kami saat ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pokok anggur yang benar dan perintah supaya saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu
supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah orang seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pertemuan kita pada malam hari ini mengenai persaudaraan dalam dunia digital. Dunia digital bukanlah musuh. Dunia digital bukanlah sesuatu yang harus kita jauhi. Namun, melalui dunia digital, kita tetap bisa menjadi seorang yang kudus, seorang yang semakin dekat dengan Tuhan. Intinya, jikalau kita menaruh diri kita sebagai ranting dari pokok anggur yang baik, yakni Yesus sendiri sebagai pokoknya, kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita berada di dalam pokok anggur, kita sebagai ranting akan berbuah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini, sebagai bahan analisis video analisis kita akan melihat kisah hidup dari seorang beato muda, yakni Carlos Acutis, yang sangat memukau, yang sangat mencuri perhatian di era milenial ini. Lahir seorang beato, yakni dari kalangan orang muda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita simak bersama-sama. Hai, kalian pasti sudah mendengar tentang seorang anak muda Italia yang sebentar lagi akan digelari beato oleh gereja Katolik. Iya, namanya Carlo Acutis. Inilah kisah hidupnya. Carlo Acutis lahir di London, Inggris pada tanggal 3 Mei 1991. Saat itu, keluarganya berada di London karena alasan pekerjaan. Namun, pada bulan September tahun yang sama, keluarga Acutis kembali ke Italia dan menetap di Milan. Carlo adalah anak tunggal.
Sejak kecil, dia telah menunjukkan keistimewaan dalam kecerdasan serta kemampuan bersosialisasi yang baik. Setiap kali mamanya membawa Carlo keluar untuk berjalan-jalan, Carlo selalu minta untuk masuk ke gereja yang dilewatinya untuk mengunjungi Yesus, mencium salib, dan meletakkan bunga di bawah kaki Bunda Maria. Padahal, waktu itu Papa Mama Carlo bukanlah orang Katolik yang rajin ke gereja maupun berdoa. Justru karena tersentuh oleh cinta Carlo kepada Tuhan, Papa Mamanya mulai kembali ke gereja. Bahkan, mamanya aktif menjadi katekis. Sejak umur 6 tahun, Carlo rajin ikut masuk ke kelas yang dibimbing oleh mamanya. Romo pembimbing katekis mengenal Carlo, dan pada saat umurnya 7 tahun, Romo itu melihat bahwa Carlo sudah bisa menerima komuni pertama. Sejak saat itu, setiap hari, Carlo selalu ikut misa kudus dan berdoa rosario. Carlo menulis, kalau orang berada di bawah sinar matahari, kulitnya akan terbakar. Tapi kalau orang berada di hadapan Yesus Ekaristi, dia akan menjadi suci. Carlo termasuk anak yang pintar, namun tidak suka bersaing dengan teman-temannya. Justru dia membantu dengan murah hati. Karena keramahan dan selera humornya yang baik ini, dia disukai oleh teman-temannya. Dan seperti anak-anak seusianya, Carlo juga senang main PlayStation, main sepak bola, bercanda dengan teman-temannya, membuat video bersama mereka, membuat kenakalan-kenakalan di kelas, hingga ditegur gurunya, dan sebagainya. Namun, Carlo sangat sadar akan kelebihan dan kekurangannya. Dia sering menulis diari tentang usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dan rajin mengaku dosa. Katanya pada suatu hari, mengapa manusia lebih khawatir akan kecantikan tubuhnya, tetapi tidak peduli dengan keindahan jiwanya sendiri? Hidup itu sungguh indah hanya ketika kita dapat mencintai Allah di atas segala sesuatu dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Carlo sangat tertarik dengan komputer. Sejak umur 9 tahun, dia mulai belajar programming secara otodidak dari buku-buku yang dibelikan oleh orang tuanya. Dia mulai dengan merekam dan mengedit video-videonya sendiri, menulis artikel-artikel, hingga membuat situs web. Kemampuannya ini diakui oleh teman-teman dan orang-orang dewasa yang paham dalam bidang teknik informatika. Mereka menganggap Carlo sebagai seorang jenius, sebab di umurnya yang masih sangat muda, dia dapat memanfaatkan teknologi informasi setingkat orang-orang yang belajar secara khusus di universitas. Kedekatannya pada Allah, kecintaannya pada Ekaristi, dan menerima komuni kudus membuat Carlo remaja menciptakan sebuah website yang berisi semua kisah mujizat Ekaristi yang pernah terjadi di dunia, dan beberapa di antaranya pernah dia kunjungi. Sampai sekarang, kita masih bisa melihat hasil karyanya di www.miracolieucharistici.org dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris. Alamat ini dapat kalian akses di deskripsi video ini. Carlo membuat semuanya sendiri, dari pemrograman, pengeditan video, redaksi, dan tampilan koran-koran yang diunggahnya. Bahkan beberapa tur virtual merupakan hasil dokumentasinya ketika dia pergi mengunjungi tempat-tempat itu. Sono destinata a morire. Ketika berumur 15 tahun, Carlo didiagnosis menderita leukemia akut tipe M3 yang dalam waktu singkat membuat Carlo menderita kesakitan yang hebat. Menurut kesaksian orang tua, para dokter, dan perawat yang membantunya, dengan tingkat kesakitan yang diderita Carlo, justru merekalah orang-orang yang ada di sekitarnya yang merasa terbantu dan terhibur oleh Carlo. Dia selalu berusaha untuk tidak mengeluh dan selalu mengeluarkan kata-kata yang menghibur. Dia mengatakan kepada mamanya, "Ma,
Aku ingin keluar dari rumah sakit ini. Aku tahu aku tidak akan keluar dalam keadaan hidup. Tapi aku akan mengirimkan tanda agar kalian tahu aku telah berada di tempat yang indah. Aku meninggal bahagia, Ma, karena aku tidak pernah menghabiskan waktu hidupku untuk hal-hal yang menyedihkan hati Yesus. Kata-kata yang sering diucapkan di hari-hari terakhirnya adalah, aku mempersembahkan semua penderitaanku pada Tuhan demi gereja dan Bapak Paus. Aku tidak ingin pergi ke api penyucian. Aku ingin langsung ke surga. Kata-kata yang keluar dari mulut seorang remaja berusia 15 tahun itu seharusnya membuat kita berpikir untuk tidak main-main dengan iman kita. Kita harus mulai hidup seakan-akan besok adalah hari pengadilan terakhir kita. Pada tanggal 10 Oktober 2006, Carlo meminta sakramen peminyakan karena dia merasa waktunya tidak lama lagi. Pada hari Rabu 11 Oktober, Carlo mengalami koma dan pukul 5 sore, para dokter menyatakan kematian otaknya. Carlo berkehendak mendonorkan organ tubuhnya pada seorang muda yang menanti transplantasi donor. Namun keinginan itu tidak dapat dipenuhi karena leukemia yang merusak organ-organ tubuhnya. Hari berikutnya, Kamis 12 Oktober 2006, jantung Carlo berhenti berdetak. Pada tanggal 14 Oktober 2006, pada saat pemakamannya, gereja dipenuhi dengan pelayat yang kebanyakan merupakan orang-orang miskin yang ternyata tanpa diketahui banyak orang seringkali menerima bantuan dari Carlo dan mamanya. Banyak orang tersentuh dengan hidup dan kematian anak remaja ini dan mulai berdoa melalui perantaraannya. Pada tanggal 12 Oktober 2010, di Kapel Nuestra Señora Aparecida Campo Grande, Brasil, seorang anak laki-laki ditemani kakeknya mendekati relikui Carlo Acutis. Anak laki-laki itu menderita penyakit langka yang menyerang pankreasnya, membuat makanan tidak dapat masuk ke usus, sehingga anak itu menderita karena muntah terus-menerus, termasuk setelah minum air. Keadaan ini dapat membawa pada kematian dan hanya dapat dibantu dengan operasi. Ketika telah berada di hadapan relikui Carlo, anak itu bertanya kepada kakeknya, "Apa yang harus aku minta?" Dan kakeknya menjawab, "Supaya kamu tidak muntah lagi." Sejak saat itu, anak itu berhenti muntah. Dan berdasarkan pemeriksaan medis, anak itu dinyatakan sembuh total tanpa menjalani operasi apapun. Mujizat inilah yang membuat Carlo Acutis akan digelari Beato pada tanggal 10 Oktober 2020 yang akan datang. Ekaristi adalah jalan tolku menuju ke surga. Itulah kalimat yang sering diucapkan Carlo. Teman-teman, apa yang bisa kita teladani dari Carlo Acutis, seorang remaja 15 tahun? Mencintai Ekaristi, mengikuti misa kudus dengan kesadaran yang penuh bahwa Yesuslah yang ada di hadapanku dan tinggal di dalamku. Mencintai Bunda Maria, sebab jika hidup bersama Yesus dan bagi Yesus adalah sebuah rahmat, tentu untuk sampai ke sana, cara termudah adalah berjalan bersama Maria, karena dialah Sang Bunda yang penuh rahmat. Syukur kepada Tuhan, pada 10 Oktober 2020 yang lalu, Tuhan menganugerahkan bagi gereja seorang beato muda yang menjadi teladan kekudusan di zaman digital ini. Namanya adalah Carlo Acutis. Carlo adalah seorang ahli komputer. Ia senang membaca buku tentang teknologi informasi. Di dalam usianya yang masih muda,
ia telah memiliki kemampuan memahami rahasia untuk menyembunyikan informasi sehingga hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki hak untuk informasi itu. Carlo memiliki kemampuan pemrograman komputer, penyuntingan film, pembuatan situs, animasi, dan sebagainya. Bagaimana keterlibatan Carlo? Carlo Acutis sangat tertarik dengan konsep Santo Yohanes Paulus II tentang pentingnya penggunaan komputer dan internet untuk evangelisasi. Carlo Acutis membuat sebuah situs yakni carloacutis.com yang menjadi tempat dirinya berbagi tentang iman Katolik. Satu tema penting yang Carlo bagikan dalam situsnya adalah tentang Ekaristi. Carlo membagikan informasi tentang mukjizat Ekaristi. Carlo mewartakan mukjizat tersebut untuk meneguhkan keyakinan kita akan kehadiran Yesus secara nyata dalam sakramen Ekaristi. Menghadapi dunia digital tidaklah segampang atau semudah yang kita lihat. Karena apa? Dunia digital dapat membawa kita ke dalam dua hal, yakni hal positif dan hal negatif. Ketika dunia digital menjadi saudara, maka di sanalah dunia digital tersebut menjadi positif. Tetapi ketika kita bermusuhan dengan dunia digital atau melakukan tindakan-tindakan kejahatan, dunia digital menjadi negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kisah hidup Carlo Acutis menunjukkan kepada kita bahwa melalui dunia digital kita tetap bisa menjadi seorang pewarta. Kita tetap bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudari kita. Tidak memposting atau menyebarkan berita-berita hoax di dalam media sosial kita. Karena media sosial hendaklah menjadi penyambung alat agar kita mampu menjalin relasi dengan orang-orang yang jauh di luar jangkauan kita. Semisal di masa pandemik ini, dunia digital sangatlah dibutuhkan. Seperti meeting online, sekolah online, belanja online, semua serba online. Semua serba menggunakan dunia digital. Di sanalah kita bisa melihat nilai sisi positif dari dunia digital. Karena dunia digital juga bisa mempersatukan kita. Sebagai sarana komunikasi, melalui dunia digital, kita mampu memperdekat jarak antara yang jauh dan yang dekat. Dunia digital juga sangat membantu dalam dunia pendidikan. Semisal, banyak informasi-informasi, banyak kegiatan-kegiatan, banyak aktivitas-aktivitas yang dapat kita peroleh dari dunia digital, semisalnya internet, YouTube, Google, dan perangkat-perangkat aplikasi lainnya. Namun, bisa juga menjadi musuh besar kita. Bisa juga menjadi batu sandungan bagi kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur pada kesempatan ini seorang OMK dari Lucius III akan memberikan pandangannya tentang dunia teknologi. Sisi positif apa yang dia bisa lihat dan sisi negatif apa yang bisa dia
Lihat, saudara-saudari terkasih, mari kita gunakan dunia teknologi sebagai saudara dan semakin bijaklah kita menggunakan dunia teknologi. Hai teman-teman, kenalin nama aku Hanum. Hari ini aku bakal sharing nih ke kalian mengenai perkembangan teknologi di era digital saat ini. Dan pastinya aku bakal sharing juga mengenai pandangan aku terhadap dampak positif dan negatif yang kita rasakan dari perkembangan teknologi yang makin canggih. So, stay tuned! Nah, kalau perkembangan teknologi ke arah yang serba digital sekarang tuh makin lama kan makin pesat. Nah, dengan adanya teknologi yang makin canggih dan perubahan-perubahan yang terus berkembang, itu tuh menjadikan kita sebagai manusia itu memiliki budaya yang gak bisa jauh nih dari perangkat elektronik. Contohnya misalnya gadget. Nah, kenapa sih gak bisa jauh dari perangkat elektronik atau gadget? Karena ya teknologi sendiri itu memberikan kemudahan dan keefisienan terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya peran dari teknologi inilah yang membawa kita sekarang tuh ke era digital. Ke era digital yang lebih efisien, yang lebih mudah, dan lebih mempraktiskan masyarakat dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, era digital sendiri itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi era digital itu merupakan era di mana lahirnya atau munculnya digitalisasi jaringan berbasis internet, khususnya teknologi informasi komputer. Contohnya kayak misalnya bisa kita bilang TV. Dulu TV itu cuma dijadikan sebagai media untuk hiburan ataupun mendengar berita doang kan. Nah, kalau sekarang bisa kita lihat TV televisi itu sekarang udah diberikan secara modern banget. Nah, contohnya yaitu Smart TV. Smart TV itu bisa digunakan bukan hanya untuk menonton media hiburan aja, tapi kita bisa gunakan Smart TV juga untuk mengakses internet ataupun untuk media meeting sama orang lain. Nah, keren banget kan berarti dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Nah, dari contoh tersebut itu tuh bisa kita lihat dampaknya dari perubahan atau perkembangan teknologi yang makin lama makin modern dan makin canggih. Dampaknya tuh besar banget, bukan cuman untuk satu atau dua orang doang, tapi mendunia dan juga berpengaruh terhadap perubahan gaya maupun budaya masyarakat di sekeliling kita. Kayak misalnya dulu, kita kalau mau belanja sekarang kan tinggal buka media toko online kan. Sedangkan kalau misalnya dulu mau belanja tuh ribet banget. Harus ke pasar swalayan lah, harus ke pasar modern lah. Sedangkan kalau sekarang semua tuh udah efisien dan gampang banget. Tinggal buka handphone, terus ke toko online, tinggal pilih, pesen, dikirim, kelar. Makanya dari itu sebenarnya perubahan teknologi di era digitalisasi saat ini tuh banyak dampaknya dan pengaruhnya untuk kita semua. Nah, sebenarnya pengaruhnya itu bukan cuman kita rasakan yang positif-positif aja, tapi ada juga dampak negatif yang bisa kita dapati dari perubahan teknologi yang makin canggih. Kalau dari pandangan aku sendiri, dampak positifnya dengan makin canggihnya teknologi kita sekarang, menurut aku perputaran informasi akan lebih mudah. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, kalau misalnya teknologi makin canggih, semuanya makin efisien kan. Segala macam bentuk kebutuhan manusia itu semua udah diwadahi sama teknologi sekarang. Nah, sekarang tuh banyak banget platform-platform media sosial atau platform-platform aplikasi teknologi komunikasi lainnya yang menunjang kita untuk bisa komunikasi secara mudah. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang ketiga, dampak positifnya sendiri menurut aku, makin canggihnya teknologi makin ngebukanya peluang-peluang aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi baru yang menunjang kebutuhan hidup manusia. Contohnya kayak misalnya sekarang udah ada toko online, terus bisa juga nanti ada teknologi berbasis lainnya, kayak misalnya sekarang udah ada teknologi berbasis pendidikan, kayak misalnya belajar online, aplikasi belajar online, ataupun e-business online. Nah, kalau dampak negatifnya sendiri menurut aku, makin
semakin efisien suatu teknologi dan membuat manusia itu semakin gampang atau semakin mudah melakukan sesuatu lewat alat elektronik atau teknologi lainnya, menurut aku menjadikan sesuatu itu menjadi semakin gampang dan orang itu semakin malas untuk bersosialisasi ke orang lain. Jadi menurut aku kesenjangan antar sesama tuh makin tinggi sih menurut aku. Terus kalau yang kedua sendiri, dampak negatifnya, era digitalisasi itu kan adalah era di mana munculnya era digitalisasi berbasis internet. Nah, kalau berbasis internet itu kan segalanya tuh menjadi aksesnya lebih mudah, lebih gampang, lebih luas, dan lebih bebas. Nah, dengan adanya akses yang lebih luas dan lebih bebas, dengan begitu orang juga akan lebih mudah melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas. Contohnya kayak misalnya penipuan berbasis online, terus cybercrime, dan segala bentuk macam kejahatan lainnya yang bisa kita temuin di internet. Dan kalau yang terakhir sendiri, dengan adanya internet itu, menurut aku itu akan mengakibatkan seseorang lebih dominan atau kecanduan internet. Dan menurut aku itu hal itu sangat buruk banget sih untuk perkembangan mental seseorang, apalagi anak di bawah umur ya. Nah, sekian sharing-sharing dari aku mengenai perkembangan teknologi di era digital saat ini. Semoga kita sebagai anak muda dalam menghadapi perkembangan digitalisasi sekarang itu bakal lebih bijak dalam menggunakannya, dan gunakanlah teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan benar dan untuk hal-hal yang positif. Paus Fransiskus dalam pesannya pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-48 mengajak umat beriman untuk memperkenalkan gereja sebagai rumah semua orang. Dalam arti ini, membuka pintu-pintu gereja berarti membukanya juga masuk ke dalam dunia digital agar Injil dapat keluar berjumpa dengan semua orang. Dalam dunia komunikasi digital, kita membutuhkan gereja yang mampu menghangatkan dan mengobarkan hati manusia. Perutusan gereja di era digital membangun persekutuan menjadi sangat penting, mengingat dunia virtual saat ini ditandai dengan persahabatan daring atau online friendship. Kekuatan media internet dapat memfasilitasi pewartaan nilai sukacita Injili, solidaritas, berbagi, dan empati di dalam Tuhan. Pada saat berkomunikasi, entah saat ngobrol langsung, berkomentar di media sosial, video call, japri, chatting di grup, live comment, mengunggah di beranda media sosial, kita diajak untuk mengasihi dan bukan untuk menghakimi. Bukan untuk mengetik hate comment, apalagi membenci. Iman Kristiani adalah tentang komunikasi manusia dengan Allah yang mengampuni, mengasihi, dan menjadi berkat. Makin terlibat, peristiwa inkarnasi adalah sumber inspirasi bagi jati diri gereja sebagai gerakan yang berkaitan erat dengan spiritualitas keterlibatan. Allah masuk dan terlibat dalam hiruk-pikuk kehidupan manusia. Dalam diri Yesus Kristus, Allah menghadirkan kasih dan kebaikan bagi kita. Dalam perumpamaan tentang pokok anggur, tanpa kasih seorang terhadap yang lain, ranting-ranting menjadi mati atau menjadi ranting tanpa getah. Bapa Suci Paus Emeritus Benediktus ke-16 dalam pesannya pada Hari Komsos Sedunia ke-43 mengajak agar dalam keterlibatan kita, gereja dapat memakai media sosial untuk meningkatkan hubungan yang jujur, dialog, dan saling menghormati sebagai persahabatan sejati. Menjadi berkat, situasi kebudayaan digital
memperlihatkan baik sisi positif maupun negatif. Di satu sisi, kecepatan dan keterhubungan yang menjadi logika internet memudahkan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi dapat berhubungan dengan kita walaupun dipisahkan dengan jarak. Namun, melalui bantuan internet kita dapat menjangkaunya. Tetapi bahayanya kemudian itu bisa disalahgunakan untuk penyebarluasan teror, eksploitasi anak-anak, ujaran kebencian, perisakan daring atau cyberbullying, dan banyak hal negatif lainnya. Paus Fransiskus dalam Christus Vivit 2009 mengatakan akan bahaya kesepian, manipulasi, ketergantungan, pengasingan diri dari media sosial. Ketika kita tidak mampu menggunakan dunia teknologi atau media sosial secara bijak, maka akan terjadi kesepian, kebosanan, kejahatan, dan lahirlah dosa. Maka itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita menggunakan dunia teknologi sebagai sahabat, sebagai saudara, sehingga dunia teknologi mampu membawa kita ke hal-hal yang lebih positif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita memiliki pertanyaan-pertanyaan refleksi yang dapat kita lakukan sebagai bahan permenungan refleksi kita. Pertanyaan pertama, sejauh mana aku menggunakan media sosial seturut nilai-nilai Injil seperti mewartakan kegembiraan, persaudaraan, kejujuran, kebenaran, kebaikan, kasih, dan pengampunan? Sejauh mana kita sudah mengoptimalkan internet untuk menjalin persekutuan dalam iman, seperti dengan berdoa bersama secara daring, berkatekese atau pendalaman iman? Apa aksi nyata yang bisa kita lakukan secara online untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19 secara ekonomi? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan OMK sekalian, marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada malam hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas dunia teknologi yang semakin mempermudah kami dalam melakukan segala sesuatu, khususnya di masa pandemik ini. Namun bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu menggunakan dunia teknologi dengan bijak dan seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa khusus saudara-saudari kami yang sedang sakit pada malam hari ini, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya melalui tangan-Mu, melalui kasih-Mu, Engkau menyembuhkan mereka, melalui orang-orang yang berada di sekitar mereka, para dokter, perawat, dan melalui obat-obat yang mereka konsumsi, mereka dapat sembuh kembali, sehat kembali, dan sehingga mereka mampu semakin bersyukur atas kebesaran-Mu ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita santukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari UMK sekalian, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Tuhan Yesus Kristus, sahabat seperjalanan kami, terima kasih untuk karunia zaman berupa teknologi informasi dan komunikasi digital yang menjadi sarana kami hidup bersaudara dan bersahabat satu dengan yang lain. Semoga kami umat-Mu menjadi tanda dan sarana persatuan dengan Engkau. Semoga dalam menjalin pertemanan secara bertekun dan setia menjadi saksi kabar gembira dan nilai-nilai Injili dalam dunia digital. Semoga komunikasi kami menjadi komunikasi yang mengasihi, memberkati, dan mengampuni. Tolonglah kami pula, ya Roh Kudus, agar dengan bijaksana mampu menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana untuk berbagi dan solider dengan sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudari-saudari, dan Saudara UMK sekalian, mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang papan. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin